Bapak, Ibu, dan saudara-saudari umat Katolik yang terkasih dimanapun Anda berada, bertemu kembali dengan saya, si tukang parkir, Salpi Damai Kristus beserta kita. Berikut ini saya ingin menanggapi pernyataan seorang pendeta Dr. MYM yang mengatakan Alkitab itu bukan Alkitab yang dibuat Katolik. Dalam kesempatan kali ini, saya ingin menanggapi pendeta MYM dari sisi logika berpikir. Kalau dari sisi historis atau sejarah telah dibahas oleh Romo Patrice Allegro dan saudara-saudara seiman yang lain. Nah, mari kita saksikan video singkat dari pendeta Muriwali MYM. Alkitab ini bukan Alkitab yang dibuat Katolik. Saya mau tanya, Rasul Petrus Katolik apa enggak? Paulus Katolik apa enggak? Sudah ada Katolik enggak ada waktu itu? Gereja Katolik Roma maksudnya. Ini Gereja Katolik Roma ya. Bukan istilah Katolik yang kita pakai dalam pengakuan iman rasuli ya, yang mengatakan aku percaya kepada gereja yang kudus dan am. Istilah am di sana itu artinya Katolik ya. Tapi yang saya maksud ini Katolik Roma. Gerejanya Rasul Petrus apa? Katolik Roma ya. Gereja Rasul Paulus Katolik Roma. Gerejanya Matius Katolik Roma ya. Ini kebodohan luar biasa, saudara. Nah, saudara-saudari yang terkasih, kita sama-sama menyaksikan video singkat dari pendeta MYM. Pendeta Dr. MYM. Dari video tadi dapat kita tarik definisi. Dr. MYM mengatakan Santo Petrus, Santo Paulus, Matius, dan lain-lain bukan Katolik. Sebab saat itu belum ada istilah gereja Katolik. Jadi Alkitab bukan buatan Katolik. Inilah kesimpulan atau definisi dari Dr. Pendeta MYM atau Pendeta Dr. MYM. Memang benar istilah Katolik itu muncul tahun 110 Masehi oleh Santo Ignatius dari Antioquia untuk membedakan gereja Katolik dengan para heresi. Nah, siapa Santo Ignatius dari Antioquia ini? Dia adalah uskup Antioquia. Artinya dia adalah bagian dari gereja Katolik yang berperan menjaga keutuhan gereja Katolik sebagai satu-satunya gereja Kristen. Nah, saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan, atas pernyataan Dr. MYM ini, saya ingin membuat suatu analogi. Analoginya begini. Bangsa Indonesia mengatakan Sultan Hasanuddin yang wafat tahun 1670 adalah pahlawan nasional Indonesia. Juga Martha Christina Tiahahu yang wafat tahun 1818 adalah pahlawan nasional Indonesia. Apakah pada masa mereka ini sudah ada Indonesia? Sedangkan nama Indonesia baru pertama kali dicetuskan pada tahun 1880 dan resmi menjadi suatu negara pada tahun 1945. Artinya jauh dari masa hidup Sultan Hasanuddin dan Martha Christina Tiahahu. Apakah Sultan Hasanuddin bangsa Indonesia? Dan apakah Martha Christina Tiahahu bangsa Indonesia? Sedangkan Indonesia belum ada. Apakah ini juga disebut kebodohan yang luar biasa seperti yang dikatakan oleh pendeta Dr. MYM itu? Mari kita berpikir logis. Berpikir logis, apalagi kita mengatakan berpendidikan dengan strata tertinggi.
Sebab strata tertinggi setelah S3 doktor belum ada sampai sekarang S4. Nah, berarti yang sudah doktor adalah orang-orang berpendidikan dengan strata tertinggi. Itu layaklah untuk berpikir logis. Saudara-saudariku yang terkasih, suatu pribadi yang sama dapat berubah nama seiring perjalanan waktu. Saya ambil contoh, kalau dalam budaya Batak lah contohnya. Seorang anak laki-laki yang baru lahir, dia langsung diberi nama si Ucok. Lalu setelah dia dibaptis, kemudian dia diberi nama si Tony. Setelah dia punya anak, berubah lagi namanya menjadi Pak Yoga. Kemudian seiring waktu dia pun punya cucu, dia bisa diberi nama Opung Muri. Namun pribadi Ucok sampai Opung Muri adalah merujuk pada satu pribadi yang sama. Pribadi Ucok, Tony, Pak Yoga, dan Opung Muri adalah pribadi yang sama. Demikian juga gereja. Gereja mula-mula seiring waktu untuk membedakan gereja yang asli dengan para heresi, maka Santo Ignatius dari Antioquia menamai gereja itu dengan nama Gereja Katolika. Namun tetap merujuk pada pribadi yang sama, yaitu gereja mula-mula. Tidak menjadi berbeda pribadinya, badannya tetap satu, namanya yang berubah, yaitu gereja mula-mula yang didirikan Yesus atas para rasul. Dan itulah gereja yang apostolik, karena dia di atas para apostel. Dan seiring perjalanan waktu, yang meneruskan gereja Katolik beserta dengan tradisinya adalah gereja Katolik Roma. Di sini Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih, sangat perlu kita ingat tujuan penggunaan nama Katolik itu untuk membedakan dengan para heresi atau ajaran sesat. Berarti gereja Katoliklah yang menjaga gereja itu dari kesesatan. Seterusnya, seiring perjalanannya, gereja Katolik inilah yang melakukan kanon kitab suci. Jelas bukan yang heresi, sebab yang ada adalah gereja Katolik dan yang heresi. Sudah pasti bukan yang heresi. Nah, sekarang logika seorang dokter diuji. Gereja yang didirikan Yesus adalah gereja mula-mula. Gereja mula-mula pada tahun 110 diberi nama Gereja Katolik untuk membedakan dengan heresi. Gereja Katolik ini yang sampai sekarang berpusat di Roma, maka disebut Gereja Katolik Roma, yang sampai saat ini menjaga keutuhan ajaran para rasul yang adalah cikal bakal gereja. Kalau ada gereja yang tidak bercikal bakal para rasul, tentu bukanlah gereja yang didirikan Yesus Kristus. Lalu sekarang, gereja yang mana lagi yang menulis, mengumpulkan, mensortir, dan mengkanonkan Alkitab? Jika ada yang menjawab bukan Katolik, saya rasa sangat perlu diperiksa kejiwaannya. Amin. Salve, Tuhan memberkati.